Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat Paskah. Sesuai pesan Pastoral 2, untuk pelaksanaan perjamuan kudus yang seharusnya akan diadakan dalam kebaktian Minggu 12 April 2020 akan dijadwalkan ulang sesuai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian. Kebaktian pada hari Minggu 19 April 2020 tetap dilaksanakan secara daring atau online melalui channel YouTube GKI Jati Asih. Kami atas nama Majelis Jemaat GKI Jati Asih menyampaikan selamat mengikuti kebaktian online atau daring. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Hari ini adalah hari yang istimewa karena kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas kuasa maut. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan, kita masuki gerbang Tuhan dengan sukacita, masuk ke dalam pelataran-Nya yang kudus dengan sorak-sorai. Mari kita berdiri untuk menaikkan puji dan sembah bagi kemuliaan nama-Nya. Kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 188, Kristus bangkit, soraklah. Kebaktian perayaan Paskah atas kemenangan dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus kita khususkan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kita sebagai umat yang menjadi saksi kebangkitan Kristus hendaknya menjadikan peristiwa Paskah sebagai semangat untuk memaknai kehidupan sehari-hari yang penuh pergumulan dengan tetap bersukacita dan berpengharapan. Sehingga karya keselamatan dari Allah serta kebaikan-kebaikannya dapat kita rasakan dan tersampaikan pada dunia. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 222B, Agungkan Kuasa Namanya. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud. Dapatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Hai bintang-bintang fajar terang, bersoraklah terus. Agungkan Dia yang menang dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Marilah kita berdoa. Kristus yang Maha Kasih, kami datang membawa diri kami yang penuh dengan noda dan dosa. Seringkali kami bersandar pada diri sendiri dan menjadi angkuh dan sombong. Kami merasa mampu untuk melakukan segala sesuatu dengan kekuatan serta kepandaian kami. Kami mohon, Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. dalam keriuhan hidup, kami mengandalkan hikmat manusiawi. Itulah yang menyebabkan kami seringkali mengalami kekhawatiran atas berbagai pergumulan yang terjadi dalam hidup ini. Kami merasa Engkau jauh dari kami dan tiada tempat untuk mengadu dan bersandar. Kami mohon, Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. karena kesombongan kami, acap kali kami mempermalukan Tuhan dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang jahat. Kami tidak menghargai kesengsaraan kematian dan kebangkitan-Mu. Tetapi kami mengotori anugerah penyelamatan Tuhan dengan mengumbar hawa nafsu kami. Kami mohon, Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami.
Ampunilah kami yang berdosa ini Tuhan. Bimbing kami untuk berjalan dalam terang kebenaran-Mu. Tolong kami lepas dari cengkraman keinginan dunia. Ajar kami meneladani Yesus Sang Guru, sehingga hati kami senantiasa dilingkupi damai sejahtera yang daripada-Mu. Kami mohon. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Inilah anugerah Tuhan yang dinyatakan menurut kesaksian yang tertulis di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Setiap
Marilah bersama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang telah memberikan putranya yang tunggal untuk mati bagi kami. Allah yang telah mengizinkan putranya untuk bangkit dari kematian dan mengalahkan maut. Pada saat ini kami datang kembali di dalam ibadah bersama dengan keluarga terkasih kami. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan, kami ingin merenungkan apa yang boleh kami dengarkan saat ini. Bimbinglah kami ya Roh Kudus, agar kami pun mampu melakukan apa yang telah kami dengarkan, apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami. Dengan iman percaya kami ingin selalu dikuatkan untuk mampu berkata benar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga wajah Kristus beserta dengan damai sejahtera yang Ia hadirkan boleh turut hadir di tengah-tengah dunia ini. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, menaruh dalam hatinya dan melakukannya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Beberapa waktu terakhir kita begitu akrab dengan istilah work from home, di mana artinya adalah kita bekerja dari rumah. Beberapa dari antara kita mungkin turut merasakan bagaimana bekerja dari rumah. Atau juga ada di antara kita yang tidak bisa merasakan bekerja dari rumah. Dari antaranya mungkin para tim medis, di mana mereka tetap harus masuk kerja untuk merawat para pasien. Di antara lain juga ada para jurnalis, di mana mereka juga harus berlomba-lomba memberikan berita terkini. Berbicara tentang pekerjaan para jurnalis atau wartawan, pekerjaan mereka bukanlah satu hal yang mudah. Mereka diminta untuk bisa berdedikasi tinggi dengan kondisi apapun yang sedang terjadi pada saat itu.
sehingga para pembaca atau penonton berita dapat mendapatkan berita terupdate atau terkini. Kalau kondisinya begitu menyenangkan, tentu mudah mendapatkan beritanya. Tetapi bila kita berbicara seperti kondisi pada saat ini, diberlakukannya social distancing, di mana virus corona berada di mana-mana dan begitu mudah untuk tersebar, para jurnalis atau wartawan ini berada di dalam kondisi yang berat. Mereka tidak bisa memilih untuk mengambil berita dalam jarak yang jauh, karena social distancing mereka harus turuti. Dan tentunya selain kondisi sekarang mengenai penyebaran virus corona, para jurnalis TV juga bisa menghadapi bencana-bencana lain seperti bencana banjir, erupsi gunung Merapi, ataupun yang lain-lainnya, di mana semua posisinya membahayakan. Ketika harus mengambil berita, tetapi ada bencana alam yang harus mereka liput. Tidak mungkin mereka mengatakan tidak ada rasa takut. Pasti ada, walaupun itu hanya kecil. Para jurnalis atau wartawan ini pastilah merasakan adanya rasa takut ketika harus meliput. Tetapi mereka sadar bahwa mereka harus menyampaikan berita agar kita sebagai penerima berita bisa mendapatkan kondisi terkini. Dan mereka harus mematahkan rasa takut itu, mereka harus tetap berjalan meliput. Berbicara tentang kondisi menakutkan pada diri seseorang dan kemudian harus terus bergerak maju. Ini tersampaikan juga di dalam bacaan kita pada hari ini. Kisah kebangkitan Yesus di dalam Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 adalah sebuah peristiwa yang melibatkan kekuatan alam yang dahsyat. Kekuatan alam ini mengiringi kehadiran malaikat. Seperti yang kita baca, terjadi gempa. Tentu halnya begitu menakutkan pada saat itu. Ada gempa, lalu kemudian batu yang menutup kubur tersebut terguling dan malaikat duduk di atasnya. Kedahsyatan tentang berita kebangkitan Yesus pada saat itu disampaikan oleh malaikat kepada perempuan-perempuan yang hatinya campur aduk antara ketakutan dan sukacita besar untuk menyampaikan berita tersebut kepada para murid. Perempuan-perempuan yang datang ini bukan dalam kondisi yang prima. Mereka masih berduka cita karena orang yang mereka kasihi telah pergi meninggalkan mereka. Itu pemikiran mereka. Tetapi rasa takut itu, rasa sedih itu berganti ketika mendengarkan kabar dari malaikat yang berbicara langsung kepada mereka bahwa Ia yang mereka kasihi sudah bangkit. Tidak ada lagi di tempat pembaringan pada saat itu. Kedua perempuan itu ketika mendengar berita yang telah disampaikan oleh malaikat, mereka segera berlari pergi dari kubur dengan rasa takut sekaligus dengan rasa sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat, seolah tidak sabar untuk memberitakan berita itu kepada murid-murid Yesus. Namun sebelum mereka bertemu dengan para murid, Yesus menampakkan diri kepada mereka dan memberi salam. Salam bagimu. Wanita-wanita ini mendekatinya dan memeluk kakinya, serta menyembahnya. Perintah perutusan yang sudah disampaikan oleh malaikat kemudian disampaikan sendiri oleh Yesus dengan hadir di hadapan para perempuan itu dan mengatakan, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Galilea sendiri adalah tempat perutusan di mana Yesus menyampaikan berita pertobatan kepada bangsa-bangsa yang diam di dalam kegelapan. Ada tertulis dalam Matius pasal 4 ayat 16. Dan Galilea sendiri adalah tempat di mana Yesus menemukan murid-murid pertama yang dipanggilnya untuk ikut menjala manusia. Berbeda dengan Yerusalem, tempat di mana Yesus ditolak,
ditolak, dihakimi dengan tidak jujur dan kemudian dihukum mati. Galilea adalah titik awal berita kebangkitan Yesus tersampaikan ke semua orang di seluruh dunia. Seperti nasihat Rasul Petrus kepada keluarga Cornelius ada di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai dengan 43. Bahwa Allah tidak membedakan orang. Pernyataan ini berkaitan dengan karya keselamatan Allah melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan semua orang, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi. Pelayanan Yesus yang juga disertai oleh Roh Kudus di mana ia mengajar, menyembuhkan orang sakit yang dikuasai iblis dan kemudian telah menyapa semua orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, apa yang disampaikan kepada perempuan-perempuan ini di dalam kondisi mereka yang takut, di dalam kondisi mereka yang juga merasakan sukacita berkelimpahan karena mendengar kabar berita bahwa ia yang mereka kasih telah bangkit dan mereka melihatnya secara langsung. Mereka yang semulanya tidak percaya menjadi percaya. Mereka yang semulanya hanya diliputi kegalauan, mereka mau bergerak maju. Mereka mau berburu-buru untuk pergi menyampaikan berita kepada murid-murid yang lain. Dan mereka menunjukkan sikap untuk melakukan perintah itu. Di dalam kehidupan kita merasakan banyak ketakutan. Bila para jurnalis TV mereka harus melakukan tugas tanggung jawabnya karena dedikasi pada pekerjaan. Mereka tetap harus memberitakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka. Demikian juga dengan kita. Di dalam kehidupan kita banyak sekali ketakutan. Banyak sekali hal-hal yang membuat kita kadang tidak mampu lagi untuk pergi melangkah apalagi berbicara. Tetapi di sini mau disampaikan kepada kita, hidup kita yang menakutkan itu berdampingan dengan hidup kita yang penuh dengan keberanian dari Tuhan. Kita yang tadinya begitu diliputi ketakutan akan kekurangan, kita diliputi ketakutan akan sakit penyakit, kita diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk dapat bangkit di dalam kehidupan kita dan terus berkarya. Kematian Yesus Kristus dan kemudian kebangkitannya menunjukkan bahwa cinta kasih Tuhan jauh lebih besar daripada semua kecemasan, daripada semua ketakutan yang harus kita rasakan. Bagaimana dulu murid-murid Yesus begitu menangisi kematian Yesus. Dan perempuan-perempuan yang hadir pada pagi-pagi hari melihat kubur Yesus terbuka dan mendapatkan berita untuk dapat mereka teruskan. Rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir, rasa sedih digantikan oleh berita yang begitu sukacita. Maka pada saat ini kita pun mau bersama mengimani, meyakini, untuk percaya bahwa kita pun dipanggil untuk menjadi saksi, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang baik bagi dunia ini. Tandanya Allah ada untuk memberikan kita kekuatan, menghapuskan rasa takut, cemas, apapun yang kita rasakan, agar kita mampu untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah. Pada akhirnya di dalam pemberitaan firman pada hari ini, kalimat jangan takut menjadi sebuah salam yang disampaikan oleh Yesus ketika ia bertemu dengan para perempuan. Hal ini memberi kita wawasan tentang hakikat kehidupan kita di dunia ini. Karena memang ada banyak yang harus kita takuti dalam kehidupan fana. Namun kebangkitan Kristus menciptakan kemungkinan ruang yang besar untuk diisi sukacita dan harapan, juga keberanian untuk menjalani hidup. Siapa yang mau percaya berita dari para perempuan? Sedangkan pada zaman dahulu laki-laki yang nomor satu.
Namun malaikat memberikan kepercayaan kepada para perempuan yang datang pada saat itu untuk menjadi pembawa berita. Yesus pun kembali menekankan dengan memberikan sapaan, jangan takut. Meneguhkan hati para perempuan pada saat itu untuk tidak lagi mengingat kondisi mereka adalah yang nomor 2. Namun mereka adalah saksi di mana mereka diutus untuk memberitakan tentang kabar kebangkitan Yesus. Ruang ketakutan dihapuskan, ruang kecemasan dihilangkan, diganti dengan sukacita, pengharapan, dan keberanian dari Allah. Di dalam kebangkitan Yesus Kristus, kita memiliki janji Allah bahwa hidup kita lebih kuat daripada kematian. Bahwa cinta kasih lebih besar daripada kebencian. Bahwa belas kasihan melampaui dari penghakiman. Dan bahwa semua penderitaan dalam kesulitan hidup ini bersifat sementara. Memang kadang-kadang kondisi begitu menyakitkan, penderitaan begitu sulit untuk bisa kita terima. Seperti kondisi pada saat ini, ketika diberlakukan untuk berjarak dengan orang-orang yang lain, pengemudi ojek online mendapatkan kesulitan yang baru. Dihilangkan fitur mengangkut penumpang. Bayangkan bagaimana mereka bisa disebut sebagai tukang ojek bila mereka tidak mengangkut penumpang. Pasti akan timbul lagi penderitaan, kesulitan, dan kecemasan yang lain dalam kehidupan mereka. Dengan adanya social distancing sekarang ini saja sudah membawa kesulitan tersendiri bagi mereka. Penghasilan menurun dan sulit untuk mendapatkan kecukupan hidup hari demi harinya. Padahal yang sakit masih tetap harus diobati, makan pun harus terus tetap bisa dinikmati. Namun bila tidak memiliki penghasilan bagaimana? Tentu bisa hilang kekhawatiran itu, ketakutan itu. Mereka bisa hadir rasa sukacita di dalam hatinya bila kita mengedepankan hidup saling peduli. Kita juga bisa melakukan banyak hal. Kita bisa menolong para tukang ojek online atau mereka yang terkena dampak dari social distancing dan virus corona pada saat ini. Banyak hal yang bisa kita kerjakan. Disinilah kita mau bersama melihat bahwa ketakutan dan sukacita, keputusasaan dan harapan, keraguan dan iman percaya adalah dua sisi kehidupan kita yang akan selalu ada di tengah dunia ini. Tetapi pada akhirnya ketika kita mendengar kabar kebangkitan bahwa Yesus telah bangkit bagi kita semua, ada sukacita, harapan, keberanian, dan iman percaya kita yang terus bertambah. Bahwa kita memiliki Sang Juru Selamat yang penuh kasih, yang memberikan kita setiap harinya kekuatan untuk menjalani hari-hari kita. Kekuatan dan ketakutan. Kata yang masih sama, hanya berubah posisi huruf saja. Tetapi di sini mau ditekankan bahwa kekuatanlah yang datang dari Allah hadir dalam kehidupan kita. Agar kita menjadi pribadi yang percaya akan kebangkitannya, agar kita mengimani dan kemudian kita mengatakan kepada semua orang tentang kasih dan kebaikan Kristus di dalam kehidupan kita, dan kita dengan setia melakukan firman Tuhan. Semuanya hanya untuk satu hal, yaitu untuk memberitakan kebangkitan Yesus Kristus yang adalah tanda kasih dari Allah untuk kita umat manusia yang berdosa. Sebagai seorang saksi, kita harus menyampaikan pesan ini. Kita harus terus berlari dengan berani, mengabarkan berita tentang kebangkitan. Apa yang saudara takutkan hari ini? Apapun hal itu, tetaplah berlari, kabarkanlah berita kebangkitan Kristus dengan berani, tetaplah bangun harapan, tetaplah berbagi kebaikan, dan tetaplah berbagi sukacita. Kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menjalani hari-hari kita dengan penuh harapan. Tuhan memberkati kita. Selamat Paskah. Amin.
Dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri kita, marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa menaikkan syafaat kita. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebangkitan Yesus Kristus dalam hidup kami. Kebangkitannya membawa damai sejahtera bagi kami. Kami yang dahulu hidup penuh dengan ketakutan, kami memiliki kembali iman percaya kami sebagai pribadi yang terus dikuatkan melalui berita kebangkitan Kristus. Pada saat ini kami bersatu di dalam doa. Kami mau kembali berkomitmen di hari ini di mana kami mengenang kebangkitan Yesus Kristus. Kami mau belajar menjadi pribadi yang menyadari bahwa kami adalah saksi yang harus memberitakan tentang kabar kebangkitan Kristus kepada seluruh umat manusia. Kami adalah saksi yang diutus untuk membawa damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Walaupun kami sadar hal itu tidak mudah, pastilah kami berjumpa dengan hambatan-hambatan yang tidak jarang membuat kami takut, tidak jarang membuat kami putus asa, tidak jarang membuat kami merasa lemah. Namun pada saat ini kami mau kembali memohon dan berseru kepada Engkau ya Allah Bapa kami. Mampukanlah kami dengan pertolongan Roh Kudus agar kami dapat menjadi saksi yang setia. Sekalipun kami merasa takut, sekalipun kondisi menghimpit kami dan membuat kami kehilangan kemampuan, namun kami yakin dan percaya Allah akan hadir untuk memberikan pertolongan kepada kami. Tuhan, di dalam kondisi pada saat ini, ketika virus corona merajalela, ketika himbauan-himbauan dari pemerintah sudah kami dengarkan, tentu ada rasa takut dan khawatir yang membuat kami semakin was-was, cemas akan terkena virus corona. Kami ingin berdoa agar kami diberikan kemampuan untuk menjalankan social distancing, agar kami diberikan kemampuan juga untuk menolong pemerintah guna memutus penyebaran virus corona. Maka Tuhan, berikan kami hikmat untuk dapat mengelola kehidupan kami, sehingga bencana ini segera berakhir. Kami merindukan untuk dapat berkumpul di gedung gereja, untuk dapat beribadah bersama dengan Engkau, bersama dengan saudara seiman kami. Namun kami juga sadar bahwa kami harus bersabar, bahwa kami harus terus berupaya untuk dapat menghentikan wabah ini. Tuhan, tolong untuk pemerintah dapat bekerja secara maksimal guna memutus penyebaran
virus corona. Tuhan tolong agar presiden baik di Indonesia ataupun juga di seluruh belahan dunia lainnya, di mana mereka yang saat ini juga turut berjuang melawan virus corona, dapat berhikmat sehingga melahirkan kebijakan-kebijakan yang mendatangkan kebaikan bagi bangsa Indonesia dan bangsa yang lainnya. Kami pun berdoa pada saat ini bagi lingkungan kami atau bahkan kami sendiri yang terkena dampak dari virus corona ini. Kami yang harus kehilangan pekerjaan, kami yang harus menutup usaha kami yang harus memiliki penghasilan yang lebih kecil daripada sebelumnya. Kiranya Engkau boleh menguatkan kami ya Tuhan, untuk kami boleh tetap menjalani keseharian kami dengan beriman penuh percaya kepada Engkau, dan tidak lupa untuk terus menjadi saksi Kristus. Ampunilah jikalau kadang kami begitu kesal dan marah, sehingga seakan kami tidak percaya akan pertolongan-Mu. Pada saat ini juga kami berdoa bagi gereja-Mu, GKI Jati Asih dan seluruh gereja yang berada di seluruh dunia. Kiranya Engkau terus boleh memakai gereja-gereja-Mu ini untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu, menghadirkan damai sejahtera di dalam masa pandemik saat ini. Kiranya gereja-Mu juga terus mengedepankan hidup untuk menjadi berkat. Tuhan, kiranya di hari Paskah ini kami boleh mengingat dengan rasa syukur kami akan setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini. Bersama dengan keluarga, kami mau mensyukuri atas kebersamaan kami. Di dalam kesendirian kami mau mensyukuri atas nafas kehidupan yang Tuhan masih boleh berikan sampai dengan saat ini. Di dalam ketidakmampuan kami pun masih mau mengucap syukur atas penyertaan dari Engkau ya Tuhan. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Kami bersama akan menaikkan doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menghantarkan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita atas berkat-Nya, dan juga sebagai tanda penyerahan diri atas rahmat Tuhan yang begitu besar kepada kita. Sambil mengingat firman-Nya yang tertulis dalam kitab Roma, pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Persembahan pada saat ini dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke gereja pada saat ibadah tatap muka yang akan datang, atau dapat ditransfer ke nomor rekening GKI Jati Asih seperti yang tertera pada layar. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan Tuhan pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lubangnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lubangnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Di
selesai, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lubangnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lubangnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Marilah kita berdiri dan menaikkan doa persembahan kita. Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan Allah, atas kasih Tuhan yang telah memberkati kami di hari-hari ini, sehingga kami boleh membawa dan memberikan persembahan kami bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati persembahan ini dalam pelayanan di gereja di mana kami boleh beribadah. Kiranya Tuhan yang memberkati para pelayan dalam mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan yang juga menolong kami melalui masa kesusahan ini. Terima kasih ya Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah dan jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Tuhan memperlengkapi saudara dengan berkat-Nya. Allah Sang Sumber Damai Sejahtera menguduskan saudara. Oleh kuasa kebangkitan Kristus, roh, jiwa, dan tubuh saudara terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.